Selatan. Saya akan mengikuti apresiasi GTK tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saya yang akan melangkahkan kaki ke kelas dengan penuh semangat. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, biasanya guru-guru SMA Negeri 1 Sulawesi Selatan melakukan lapor di piket, melakukan silaturahmi serta menandatangani daftar hadir dengan mencantumkan jumlah jam mengajar dan jam kedatangan agar mudah dicek. Kemudian memasuki kelas dimulai dengan membaca salam. Siswa akan menjawab dengan hangat untuk memulai pertemuan pembelajaran. Awal datang di kelas, siswa akan memberikan penghormatan terhadap guru yang ada di depan mereka dengan cara mereka berdiri menyiapkan kemudian mengawali pembelajaran dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelasnya masing-masing. Jadi memulai pembelajaran dengan berdoa, manfaatnya diharapkan bisa menjadi titik fokus siswa untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan pembiasaan berdoa ini diharapkan siswa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa terpenuhi dengan mendekatkan mereka seperti berakhlak, beriman dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, siswa dituntut untuk lebih dekat kepada Allah agar mereka terlindungi dari dampak-dampak negatif yang ada dalam masyarakat. Di awal pembelajaran, guru akan mencek kebahagiaan siswa. Karena kalau siswa bahagia, tentunya mereka akan fokus. Kebetulan hari ini adalah membahas tentang materi pokok perubahan sosial. Jadi siswa diharapkan fokus untuk melihat perubahan sosial apa yang terjadi di dalam wilayah tempat tinggal mereka masing-masing, sehingga ilmu yang didapatkan di kelas dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Guru pertama kali memberikan stimulus berupa gambar pertama, yaitu tentang tradisional berubah ke perubahan yang modern. Nanti siswa diminta untuk menanggapi. Di dalam kelas ini semua siswa aktif, jadi ketika diminta untuk menanggapi, langsung ada siswa yang inisiatif untuk menjelaskan di depan kelas. Kemudian yang lain memperhatikan. Jika ada tambahan, saran atau kritik, mereka biasanya langsung memberikan tanggapan kepada teman mereka tersebut. Jadi pembelajaran di sini adalah guru sebagai fasilitator, kemudian siswa yang menemukan, siswa yang menyimpulkan. Kemudian setelah mereka menjelaskan, semuanya memberikan apresiasi. Sebelum memulai pembelajaran, biasanya dimulai dengan ice breaking dulu agar penyegaran ada dalam siswa agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Di sini melakukan pembelajaran ice breaking yang kinestetis, karena rata-rata dalam kelas ini mereka adalah kinestetis yang suka bergerak. Jadi diberikan sebuah ice breaking dipandu temannya, yaitu Nasila dan Zahra. Jadi dikondisikan di kelas ini siswa-siswa dan siswa-siswa yang mau memberikan ice breaking ke depan itu
siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, siswa saya berminat ke dalam bentuk video. Jadi mereka menyimpulkan hasil karyanya dalam bentuk video. Mereka akan menampilkan video, kemudian dijelaskan di depan kelas, kemudian ada siswa yang menanggapi. Selanjutnya, kelompok yang berminat dalam peta konsep. Jadi mereka telah mendiskusikan dalam kelompoknya. Kemudian ada siswa yang bagus tulisannya akan menayangkan atau menuliskan di papan tulis. Kemudian sama dengan kelompok tadi, kelompok lain akan menanggapi juga apa peta konsep yang telah mereka tulis dan telah mereka jelaskan. Jadi siswa ini telah dipilih pada sebelumnya pada tes diagnostik. Jadi ketika pembagian kelompok, mereka sudah tahu kelompok mereka di mana. Namun tidak homogen juga ya. Ada juga di situ yang kinestetis, ada juga yang suka video. Jadi di tiap-tiap kelompok itu sudah diterapkan heterogen siswa sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jika ditaruh di sebuah kelompok yang homogen, tentunya nanti tidak akan terasa hidup suasana kelas, karena yang tidak pembicara mereka tidak akan melakukan presentasi. Jadi di setiap kelompok-kelompok yang telah dibagikan oleh guru tersebut, di sana ditempatkanlah sesuai dengan fungsinya masing-masing, pemikir, pembicara, dan pekerja. Jadi ketika menjalankan tugas-tugas di dalam pekerjaan kelompok, mereka bisa melakukan dengan aktif. Kemudian yang ketiga, siswa adalah pada kelompok naskah. Jadi mereka berdiskusi, kemudian hasil diskusinya dalam sebuah tulisan. Ketika di depan kelas mereka menuliskan. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok yang suka dengan gambar atau visual. Jadi mereka menggambarkan, memberikan kesimpulan kerja mereka pada sebuah gambar. Setelah diskusi menanggapi, semua kelompok, guru dan siswa sama-sama menyimpulkan. Guru mengarahkan agar yang telah didiskusikan tadi menjadi sebuah kata kunci oleh siswa tersebut. Kemudian mengapresiasi, memastikan siswa selalu bahagia. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, biasanya guru mengajak siswa untuk bersyukur. Jadi biar mereka mengamalkan, mengawali dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Oh ya, sebelum mengakhiri penutup tadi, sebenarnya ada yang tertinggal, yaitu kuis. Di tes dulu dengan kuis. Terakhir, guru juga sering menanyakan kepada siswa testimoni kekurangan kelebihan tentang mengajar. Ini adalah Kulvia Alfadila yang diminta untuk memberikan tanggapan terhadap pembelajaran di kelas. Alhamdulillah, dia mengatakan pelajaran menyenangkan. Kemudian juga Nafisa Fakri, dia juga menuangkan ide-idenya, pendapatnya tentang pembelajaran bersama dia selama belajar sosiologi. Ternyata dia juga memberikan pendapat yang positif. Jadi pembelajaran sosiologi di kelas itu sangat menyenangkan. Tidak hanya kuis tulis tangan, di kelas juga ada